Manajemen desain komunikasi visual. Tujuan, ruang lingkup, dan peran dalam manajemen desain komunikasi visual. Manajemen desain komunikasi visual adalah bidang yang berkaitan dengan pengelolaan dan koordinasi desain visual dan konteks komunikasi. Ini melibatkan penggunaan elemen-elemen desain seperti gambar, warna, tipografi, dan grafik untuk menyampaikan pesan, informasi, atau konsep kepada audiens. Tujuan manajemen desain komunikasi visual adalah mencapai efektivitas dalam mengkomunikasikan pesan, informasi, atau konsep kepada audiens target melalui elemen-elemen desain visual. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari manajemen desain komunikasi visual. Yang pertama, mengkomunikasikan pesan. 2. Mengidentifikasi merek. 3. Meningkatkan daya tarik. 4. Memahami audiens. 5. Menghasilkan respons. 6. Meningkatkan citra merek. 7. Meningkatkan tingkat pengenalan. 8. Mengoptimalkan penggunaan media. 9. Meningkatkan penjualan dan keuntungan. Dan yang terakhir adalah mengukur kesuksesan. Penting untuk diingat bahwa tujuan manajemen desain komunikasi visual dapat bervariasi, tergantung pada jenis organisasi, konteks, dan jenis pesan yang ingin disampaikan. Namun, pada dasarnya, tujuan utama adalah menciptakan komunikasi visual yang efektif, memikat, dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Pengenalan konsep dan peran dan tanggung jawab seorang manajer desain dalam industri kreatif, serta menggambarkan bagaimana manajer desain dapat membantu mencapai tujuan desain komunikasi visual. Manajemen desain komunikasi visual penting untuk mencapai hasil desain yang sukses dengan mengkoordinasikan elemen-elemen visual, menyampaikan pesan dengan jelas, dan menciptakan identitas merek yang konsisten. Sebagai seorang manajer desain, Anda dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan desain komunikasi visual dengan beberapa cara berikut. 1. Menetapkan visi dan tujuan. 2. Memprioritaskan tujuan. 3. Menawarkan kreativitas dan solusi inovatif. 4. Mengelola proses desain. 5. Mendukung dan memperdayakan tim. Dan yang terakhir, menjaga konsistensi dan keselarasan. Ingatlah bahwa sebagai manajer desain, penting untuk menjaga komunikasi yang terbuka dengan tim Anda, berkolaborasi, dan tetap fleksibel dalam menghadapi tantangan. Dengan pendekatan ini, Anda dapat mencapai tujuan desain komunikasi visual dengan sukses. Perancangan dan strategi manajemen proses serta tahapan dalam pengembangan manajemen desain komunikasi visual. Perencanaan dalam manajemen desain komunikasi visual sangat penting karena berperan sebagai fondasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proyek komunikasi visual. Hal ini memungkinkan perancang grafis atau tim kreatif untuk merancang, mengorganisir, dan mengarahkan usaha mereka dengan lebih efisien dan efektif. Dengan memahami pentingnya perencanaan dalam manajemen desain komunikasi visual dan menerapkan secara konsisten, Anda dapat meningkatkan peluang mencapai tujuan yang diinginkan dalam proyek komunikasi visual Anda, baik itu dalam konteks branding, pemasaran, edukasi, atau tujuan lainnya. Strategi perancangan dalam desain komunikasi visual mencakup beberapa langkah penting yang membantu memastikan kesuksesan proyek. Berikut adalah strategi-strategi yang sering digunakan dalam perancangan desain. 1. Identifikasi target audiens. 2. Penentuan pesan. Dan yang terakhir adalah pengembangan konsep. Pengembangan desain visual melibatkan serangkaian tahapan penting yang membantu memastikan bahwa hasil akhirnya sesuai dengan tujuan dan kebutuhan Anda. Setiap tahapan adalah dalam pengembangan desain komunikasi visual memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan desain yang memenuhi tujuan dan kebutuhan klien. Pengelolaan proyek desain komunikasi visual. Pengelolaan proyek desain komunikasi visual adalah pendekatan sistematis untuk mengatur, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proyek yang berkaitan dengan desain grafis, ilustrasi, branding, dan elemen-elemen visual lainnya. Tujuan dari pengelolaan proyek ini adalah mencapai hasil yang berkualitas tinggi dalam waktu yang ditetapkan dengan sumber daya yang tersedia. Pengelolaan proyek desain komunikasi visual memerlukan keterampilan manajemen yang kuat,
pemahaman mendalam tentang desain grafis, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek. Dengan menerapkan konsep dan prinsip dasar ini, proyek desain komunikasi visual dapat diselesaikan dengan sukses dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Pengelolaan proyek desain komunikasi visual melibatkan serangkaian tahapan utama untuk mencapai hasil yang memuaskan dan sesuai dengan kebutuhan klien. Berikut adalah tahapan-tahapan utama dalam pengelolaan proyek desain: pengumpulan data, perancangan konsep, sketsa, pengembangan, dan yang terakhir adalah implementasi. Pemilihan dan penggunaan media dalam desain komunikasi visual. Efektivitas pesan. Media yang berada memiliki kekuatan yang berbeda dalam menyampaikan pesan. Sebagai contoh, jika ingin menyampaikan pesan yang kompleks, media seperti buku atau brosur mungkin lebih efektif daripada poster atau spanduk yang memiliki ruang terbatas. Target audience. Pemilihan media harus disesuaikan dengan target audience. Jika audiens Anda telah suka mengkonsumsi konten secara online, maka media digital seperti website atau media sosial mungkin lebih cocok daripada media cetak. Keterlibatan emosional. Beberapa media memiliki potensi yang lebih besar untuk membangkitkan emosi. Konteks komunikasi. Media yang digunakan harus sesuai dengan konteks komunikasi. Kendali kreatif. Beberapa media memberikan lebih banyak kendali kreatif daripada yang lain. Kemampuan interaktif. Media digital memungkinkan interaktif langsung dengan audiens. Ini bisa digunakan untuk mempersonalisasi pesan dan mengumpulkan data tentang respon audiens. Kendalian waktu dan manajemen proses desain. 1. Merancang yang efisien. Mengendalikan waktu memungkinkan Anda untuk merancang proyek dengan lebih baik, dengan memiliki jadwal yang jelas dan dapat mengidentifikasi milestone, menentukan sumber daya yang diperlukan, dan mengalokasi waktu secara efisien. 2. Prediksi dan antisipasi masalah. Dengan pemantauan waktu yang teratur, Anda dapat mengidentifikasi masalah atau keterlambatan sejak dini. 3. Manajemen risiko. Pengendalian waktu memungkinkan manajer proyek untuk mengelola risiko yang terkait dengan keterlambatan. 4. Kepuasan pelanggan. Kesuksesan proyek sering diatur berdasarkan apakah proyek selalu tepat waktu. 5. Efisiensi biaya keterlambatan. Dalam proyek desain seringkali berarti biaya tambahan, seperti biaya tenaga kerja tambahan atau biaya operasional yang lebih lama. 6. Reputasi perusahaan. Proyek yang selesai tepat waktu meningkatkan reputasi perusahaan Anda. Manajemen tim dalam desain komunikasi visual. Manajemen tim dalam konteks desain komunikasi visual adalah suatu pendekatan yang penting dalam mengelola proyek desain yang melibatkan sejumlah individu dengan tujuan menciptakan komunikasi visual yang efektif. Di bawah ini, saya akan menyebutkan konsep dasar manajemen tim dalam desain komunikasi visual. 1. Peran dan tanggung jawab. 2. Komunikasi yang efektif. 3. Rencana proyek. 4. Kreativitas dan inovasi. 5. Penggunaan alat desain. 6. Peninjauan dan umpan balik. 7. Pengelolaan sumber daya. 8. Evaluasi akhir. 9. Kualitas dan konsistensi, dan yang terakhir adalah fleksibilitas. Manajemen tim desain yang efektif melibatkan sejumlah prinsip utama yang mencakup kolaborasi, komunikasi, kerjasama, dan keadilan. Ini adalah prinsip kunci yang membantu memastikan bahwa tim desain dapat bekerja sama dengan baik dan menghasilkan hasil yang berkualitas. Berikut adalah diskusi lebih lanjut tentang prinsip-prinsip tersebut. 1. Kolaborasi. 2. Komunikasi. 3. Kerjasama. 4. Keadilan.